Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Bapa, ajar setiap kami agar melalui kebenaran firman-Mu di tiap-tiap pagi, kami boleh terus dituntun dan kami boleh terus diarahkan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Menunggu sampai Tuhan bekerja. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 32, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Daud di salah satu mazmurnya berkata di Mazmur 130 ayatnya yang kelima demikian, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Sebenarnya, apa arti dari menanti-nantikan Tuhan? Apakah menanti-nantikan Tuhan mengandung sebuah makna tersendiri? Apakah hal itu memupuk satu karakter ilahi yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu rahasia mengapa Daud begitu berkenan kepada Tuhan? Coba renungkan sebentar arti kata-kata ini, menanti-nantikan Tuhan. Ada dua peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah apa yang baru saja kita dengar tentang awal mula bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan, dan hal itu dikarenakan mereka tidak lagi bersedia menunggu, seperti yang dikatakan ayat pertama dari Keluaran 32 demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Alasannya sangat sederhana, karena Musa tidak turun-turun dari gunung. Bahkan dianggap bahwa Musa sengaja mengulur-ulurkan waktu untuk turun menjumpai bangsanya, dan karena mereka tidak mau lagi menunggu, maka mereka mendesak Harun untuk membuatkan Tuhan dalam rupa anak lembu emas bagi mereka. Peristiwa kedua dicatat di 1 Samuel ayat yang pertama, di mana sama seperti bangsa Israel yang enggan menunggu Musa lebih lama lagi, Saul raja Israel yang pertama pun tidak tahan dan tidak bersedia untuk menunggu Samuel lebih lama lagi. Firman Tuhan di 1 Samuel 13 ayatnya ke-8 sampai ke-9 berkata, "Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, 'Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu.' Lalu ia mempersembahkan korban bakaran." Dari kedua peristiwa ini, kita tahu bahwa akibatnya adalah sangat fatal. Di hadapan Tuhan, banyak dari bangsa Israel yang dihancurkan saat itu. Saul tertolak untuk pertama kalinya oleh Tuhan sebagai raja atas Israel. Semua itu hanya karena mereka enggan atau tidak mau menunggu. Sebaliknya, bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika manusia rela untuk belajar menanti-nantikan Tuhan? Coba perhatikan kembali perkataan Mazmur Daud tadi. Mazmur 130 ayatnya yang kelima, "Aku menanti-nantikan Tuhan,
Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ketika kita rela untuk menanti-nantikan Tuhan atau untuk menunggu sampai Tuhan bekerja, maka jiwa kita pun akan menanti-nantikan Tuhan atau akan menunggu sampai waktunya Tuhan. Kita tahu bahwa dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan emosi atau kehendak. Maka semua komponen dari jiwa itu, pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan kita akan belajar untuk sabar, untuk menanti-nantikan sampai Tuhan bekerja. Pada saat itulah, beberapa karakter-karakter baru akan muncul. Kita akan belajar untuk sabar. Kita akan belajar untuk menghormati Tuhan, menghormati otoritas dan kepemimpinan. Kita akan belajar untuk taat, dan tentunya kita akan belajar untuk rendah hati, mengajar emosi dan kehendak kita untuk sadar bahwa kita terbatas. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali Tuhan yang buka jalan. Pagi ini, mari belajar untuk menanti-nantikan Tuhan bekerja. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau dan rela dibentuk dan diajar sampai Tuhan sendiri yang bekerja. Amin. Jesus loves you, and so do I.